Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Enggariansyah, NRP 312051082. Pada video kali ini kita akan mengerjakan soal latihan pada materi Getting Data from Users. Oke, di sini ada 3 soal. Soal yang pertama adalah tambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item untuk aplikasi backend. Kemudian tampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi frontend. Yang ketiga, tambahkan tombol untuk beli produk pada setiap item produk. Pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Oke, kita kerjakan yang soal pertama dulu, yaitu tambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item pada aplikasi backend. Oke, kita tambahkan kolom baru pada tabel item. Kita buat kolom baru pada tabel item. Strukturnya. Oke, di sini add satu kolom setelah price. After price, oke, go. Namanya image URL. Kemudian tipenya kita buat varchar, panjangnya 255. Oke, kemudian klik save. Oke, pada tabel item sudah ada kolom baru, yaitu image URL yang digunakan untuk menyimpan nama gambar yang kita upload. Oke, sekarang kita pergi ke kode programnya. Kita buka Visual Studio Code. Kita rapikan dulu. Kita masuk ke backend, kemudian folder models, ke file item.php. Oke, seperti pada latihan yang sebelumnya, untuk menambahkan form upload file, di sini kita tambahkan kelas yaitu isi, kemudian web upload file seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga rulesnya. Kita buat wordback dulu. Oke, upload underscore file, kemudian sini ada file, kemudian extension. Di sini kita extensionnya kita buat 3 aja, yaitu misal PNG, JPG, dan JPG. Oke, sekarang kita coba dulu, kita lihat dulu pada item create. Kita login dulu. Kita lihat, kita masuk ke item create. Nah, di sini masih belum ada field untuk upload gambar. Sekarang kita edit bagian view-nya.
Oke, sekarang kita pergi ke view, kemudian item, ke form.php. Oke, di sini kita tambahkan kodenya, yaitu kita echo image, kemudian kita di mana gambar itu akan disimpan. Saya akan simpan di folder frontend. Jadi kita up dulu sebanyak 3 kali, kemudian front end, nanti pada folder uploads. Oke, kemudian kita concat kita taruh di kolom URL image. Kemudian kita tambahkan styling, maaf, image thumbnail, kemudian rounded, mx auto, dan juga display block. Margin bottomnya 1, margin topnya 5, mungkin 3 aja ini. Kemudian width kita kasih lebarnya yaitu 300 px. Kita buat wordpress dulu. Oke, seperti ini. Bentar, ada error. Kita lihat errornya terlebih dahulu. Unexpected double arrow. Oh, sorry. Coba kita save. Nah, sudah bisa. Oke. Sekarang kita coba lihat dulu. Ada error undefined variable HTML. Oh, maaf, ada typo. Oke. Save, kemudian kita coba lagi. Getting unknown property. Oh, sorry, seharusnya image underscore URL, bukan URL underscore image. Bisa kita lihat di sini, image underscore URL. Image underscore URL. Oke, save. Kemudian kita refresh lagi. Nah, oke, sudah bisa. Selanjutnya kita buat fieldnya untuk upload gambarnya. Kita copy saja, kemudian kita ubah untuk kolomnya yaitu URL underscore image. Kemudian kita panggil file input. Oke. Selanjutnya pada active form begin ini kita tambahkan bahwasanya form ini support untuk upload file, yaitu kita tambahkan option yaitu isinya ng type multipart form data. Kita save, kita coba apa yang error. Kita lihat unexpected double arrow. Sorry, coba masih error. Oh
Oh iya, di sini seharusnya dibungkus menggunakan array, yaitu option Oke, seperti ini. Di sini ada yang kurang, yaitu parameter ng type. ng type. Oke, save. Sekarang kita pergi ke controller, yaitu ke item controller. Di sini kita panggil dulu upload file. Oke, sekarang kita pergi ke fungsi create. Nah, ini action create. Pada action create, maaf, ada yang kurang pada model ini, pada view form, yaitu maaf, pada model item. Nah, di sini kita perlu untuk membuat public. Kita belum menginisialisasi parameter upload file ini, jadi kita inisialisasi dulu upload underscore file. Oke, seperti ini. Kemudian kita pergi ke item controller lagi. Di sini pada action create kita tambahkan $model. Kita pilih kolomnya, yaitu URL image, kemudian upload file get instance dari $model parameter upload underscore file tadi, maaf, file upload tadi, file upload. Seperti ini. File upload itu memanggil dari model item. Upload file, sorry. Upload file. Save. Oke, kemudian di sini kita tambahkan conditional lagi. Kita buat variable file name yang berisi $model image URL underscore image. Kita panggil hostname, maaf, base name. Kemudian kita concat dengan strip, kita concat lagi dengan unique ID. Unique ID ini berfungsi untuk membedakan antara file satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir kita concat dengan extensionnya, extension file model URL underscore image extension.
Oke, kemudian kita simpan filenya. URL image, kemudian save as. Nah, seperti ini kita simpan di front end, yaitu add front end. Kemudian pada directory web uploads, kemudian kita concat dengan file name. Oke, simpan. Maaf ada yang error, kita lihat. Oke, model URL image extension. Wah, di sini ada yang kurang. Nah, coba kita save. Nah, sudah hilang. Oke, kemudian di sini kita tambahkan conditional lagi. Kita copy aja dari sini. Jadi ketika sudah berhasil melakukan save, kemudian return, redirect ke view. Nah, seperti ini. Nah, di sini baru kita tambahkan. Jadi ketika model itu terisi, maka jalankan kode di bawah ini, yaitu if kemudian $model URL image. Jalankan script ini. Jika tidak, else maka return $model sama dengan kosong. $model maaf, save. Seperti ini. Sekali lagi, jadi ketika model URL image itu terisi, maka lakukan kode program seperti ini, yaitu dengan menyimpan pada directory frontend web upload, kemudian jika berhasil maka redirect ke view. Jika URL image kosong, kemudian langsung saja redirect ke view juga. Sekarang kita pergi ke action update, karena action update juga kita gunakan fungsi yang sama. Sekarang kita copy bagian model URL image ini sampai ke else ini. Kita copy ke action update sebelah sini. Kita save, kemudian di sini ini nggak perlu karena sama saja. Oke, returnnya kita hapus karena sudah ada di atasnya. Oke, kemudian save. Nah, setelah kita membuat item controller yang sudah support untuk upload file. Nah, karena kita nanti menyimpannya ada di directory front end web upload, kemudian sekarang kita buat dulu folder uploadnya pada front end. Kita pergi ke front end, kemudian web. Nah, di sini kita buat folder baru, yaitu upload. Nah,
Oke, setelah itu kita pergi ke kita tutup dulu front end-nya, kita kembali ke back end, pergi ke view, kemudian view.php. Nah, jadi ketika user melihat view ini, maka akan tampil juga gambarnya. Kemudian kita tambahkan beberapa kode, kita copy saja pada item, kita lihat dulu. Nah, pada form ini kita copy pada baris ini. Kita taruh di sini. Oke, kita buat word wrap dulu kodenya biar bisa dibaca. Kemudian kita hapus yang margin topnya. Oke, seperti ini. Save. Kemudian kita coba refresh browsernya. Oke, nggak error. Nah, kemudian jika kita klik view, maka di sini akan terlihat kotak kosong karena gambarnya belum kita upload. Sekarang kita coba create item. Maaf, ada error. Getting unknown property backend models item URL image. Oke, ternyata di sini terdapat kesalahan, yaitu pada parameter URL underscore image. Di sini seharusnya diganti menjadi image underscore URL sesuai dengan nama kolom yang ada pada database. Oke, di sini kita semua ganti menjadi image underscore URL. Di sini, kemudian di sini. Ini untuk file item controller pada action create. Oke. Kemudian kita juga ganti pada bagian action update menjadi image underscore URL. Seperti di sini. Oke, pastikan parameternya benar. Kemudian kita ke view.php. Nah, di sini kita pastikan juga benar, yaitu image underscore URL. Kita buat word wrap biar terlihat. Oke, kemudian pada form. Nah, di sini juga untuk pemanggilan modelnya nanti akan disimpan pada folder upload. Oke, kemudian kita save. Kita kembali ke browser, kita refresh, kita coba create item. Nah, oke, sekarang sudah bisa. Semisal nama itemnya adalah papan, harganya 25.000. Kategori ID-nya saya lupa, saya buat sembarang saja, yaitu mungkin 7 aja. Kemudian untuk upload file, di sini saya punya dummy image. Oke, open. Kemudian klik save. Nah, di sini sudah tampil gambar produknya. Kemudian kita juga bisa update. Nah, kita coba update gambar produknya menjadi image 2. Kita save, coba. Oh, di sini masih terdapat kesalahan pada action update. Kita lihat pada action update. Oke, kita coba lihat juga pada database-nya apakah sudah masuk gambar yang telah kita update, yaitu pada papan. Nah, pada name papan ini image URL-nya, di sini terdapat kesalahan. Di sini harusnya terdapat ini kan base name, unique ID, titik, kemudian ada extensionnya. Kita lihat pada
action create. Action create sudah benar, yaitu base name, unique ID, titik, extensionnya. Kemudian action update. Nah, pada action update di sini kurang titik. Kemudian kita concat juga di sini. Nah, seperti ini. Kita save. Kemudian kita kembali lagi, kita coba untuk update data. Oke, di sini kita coba update papan. Update. Save. Oh, masih tidak muncul gambarnya. Kita lihat dulu database-nya. Nah, sudah benar sekarang formatnya pada kolom image underscore URL. Kita kembali lagi, kita lihat, kita bedakan antara action update dan juga action create. Oh, di sini pada pad filenya, di sini terdapat tambahan slash, upload slash. Nah, kita coba tambahkan slash juga di sini, barangkali bisa. Save. Kemudian kita coba update data lagi. Nah, oke, sekarang sudah bisa. Sekarang kita sudah bisa melakukan update dan juga create. Selanjutnya yaitu tampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi front-end. Oke, selanjutnya kita pergi ke bagian front-end-nya. Nah, pada bagian front end-nya ini kita masih pada soal latihan yang sebelumnya, yaitu default truth-nya menjadi item index. Kita rubah terlebih dulu. Di sini kita close semua saja karena sekarang kita akan ada pada bagian front end. Oke, bagian back end kita tutup, kita masuk ke front end, kemudian kita atur dulu default root-nya, kita masuk ke config, kemudian main lokal. Nah, di sini kita bisa komen saja. Oke, seperti ini. Save. Kemudian kita coba refresh. Nah, nantinya di sini kita akan tampilkan daftar produk-produknya. Oke, sekarang kita pergi ke view, kemudian site, index. Nah, di sini kita ubah menjadi produk toko baru. Kemudian di sini ada description-nya. Kita rubah menjadi daftar produk-produk di toko baru. Kita save, kita coba lihat. Nah, seperti ini. Oke, nantinya daftar produknya akan kita tampilkan di salah satu ini. Ini buttonnya kita hapus aja, ini juga kita hapus. Nah, ini buttonnya kita hapus. Nah, kemudian 3 kolom tadi kita cuma butuhkan 1 kolom saja. Nantinya kita gunakan for each untuk perulangan mengambil datanya yang ada pada database. Kita hapus.
Oke, jadi seperti ini. Kita coba refresh lagi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, setelah itu kita pergi ke site controller. Kita bisa tutup di sini. Kita pergi ke site controller. Nah, di sini kita panggil dulu untuk model itemnya. Nah, kemudian kita pergi ke action index. Nah, di sini kita tambahkan untuk returnnya, kita tambahkan juga nah, kita buat seperti ini. Kita coba refresh. Oke, nggak ada error. Selanjutnya, kita pergi ke models item. Jangan lupa, sekarang kita bermain di front end, nggak di back end lagi. Nah, di sini kita buat fungsi baru lagi untuk mengambil data-datanya. Nah, kita kasih nama fungsinya get items, kemudian kita return datanya, return, kemudian item find all. Oke, sekarang kita pergi ke site index lagi. Sini kita panggil helper HTML, use helper HTML. Oke, kemudian kita buat for each. Kita buka tutup tag PHP terlebih dulu. Sini. Nah, sini kita buat for each. Untuk melooping, kita ambil data-data yang ada pada database. For each $model item as $item. Kemudian kita buka tutup lagi tag PHP-nya. Sini kita tutup. Kita buka lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan kolom ini div class call lg4 ini ke dalam for each. Dapat di sini harusnya. Nah, oke, kita rapikan. Oke, seperti ini. Kita buat word wrap. Biar bisa dibaca word wrap. Nah, oke. Kita tap satu kali. Oke, seperti ini.
Oke, selanjutnya pada headingnya ini kita ganti menjadi nama-nama produknya. Maaf, kita PHP echo seperti ini, kemudian $item name. Oke, kita save, kita lihat terlebih dulu. Nah, di sini sudah tampil data-datanya. Kemudian untuk paragraf ini kita ganti menjadi harga barangnya. PHP echo $item price. Maaf, price. Oke. Kita kasih RP di sini. RP seperti ini. Kita lihat. Kita refresh. Nah, oke. Di sini sudah terdapat harga-harganya. Oke, di sini kita bungkus menggunakan fungsi number format untuk lebih mempermudah pembacaan harganya. Seperti ini. Kemudian untuk buttonnya kita ganti menjadi warna hijau. Dan di sini kita ganti menjadi beli produk. Oke, save. Sekarang kita lihat. Nah, oke. Selanjutnya adalah sekarang kita akan tampilkan gambar-gambar produknya. Bisa kita tampilkan di atas namanya. Kita buka tag PHP echo, kemudian kita gunakan HTML helper, HTML image, kemudian kita panggil path-nya yaitu di add web upload, kemudian kita concat dengan $model image underscore URL, koma. Di sini kita buat kelasnya, kita buat styling, kemudian kelas kita buat emg thumbnail, kemudian rounded, dan juga margin bottomnya 3, kemudian kita kasih widthnya 100%, width 100%. Oke, seperti ini. Save. Kemudian di sini juga kita ganti, saat diklik nanti akan pergi ke site check out. Oke, seperti ini. Save. Sekarang kita lihat. Maaf, ada kesalahan. Kita lihat terlebih dulu. HTML image sudah benar. Oke. Web uploads. Oke, sudah benar. Kita concat model image URL. Maaf, di sini seharusnya item. Nah, coba kita refresh. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, ini ada produk-produk yang tidak ada gambarnya, karena memang tidak ada gambarnya. Karena sebelumnya, pada latihan sebelumnya tidak ada, kita tambahkan form upload. Oke, sekarang kita sudah berhasil untuk tampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi frontend.
Kemudian dan juga tambahkan tombol untuk beli produk pada setiap item produk. Nah, pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Oke, selanjutnya kita pergi ke site controller lagi. Kita buat action baru, yaitu untuk checkout. Kita buat ya di sini saja, di bawah sini. Maaf. Nah, sini public function action checkout. Oke. Kemudian kita buat pengkondisian. If $app is guest atau tamu is guest. App is guest, kemudian logiknya adalah kita buat alert $app, kemudian session, kita buat set flash error, kemudian alertnya isinya adalah harap login terlebih dahulu. Oke, kemudian kita redirect, kita return $this redirect ke kemana, yaitu ke site login. Oke, kemudian else, jika sudah login kita return $this redirect checkout. Seperti ini. Save. Oke, selanjutnya kita buat file baru, file checkout pada folder site. Di sini bukan redirect, seharusnya render. Nah, seperti ini. Save, kemudian kita pergi ke folder site, kita klik new file. checkout.php. Oke. Kita buat sederhana saja, tampilan pakai H3. Kemudian Anda membeli produk ini. Oke, kemudian save. Sekarang kita coba. Kita refresh. Kita login terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba klik beli produk. Nah, maka akan muncul Anda membeli produk ini dan akan di-redirect ke checkout. Sekarang kita coba pada saat kita belum melakukan login. Kita klik beli produk. Nah, akan muncul alert harap login terlebih dahulu untuk melakukan pembelian produk. Seperti itu. Jadi pada latihan ini kita telah berhasil untuk melakukan poin 1, 2, 3. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.